Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ashahra dengan NIM 2009 0250 0005 kelas A dari program studi pendidikan akuntansi. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS tes dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai mengembangkan pembelajaran e-learning. Baiklah, adapun pokok pembahasannya, yang pertama, pengertian e-learning, yang kedua, sejarah perkembangan e-learning, yang ketiga, manfaat e-learning, yang keempat, fungsi e-learning, dan yang kelima, macam-macam model e-learning. Pokok pembahasan pertama yaitu pengertian e-learning. Banyak pakar yang menguraikan definisi e-learning dari sudut pandang yang berbeda. Secara garis besar, banyak orang mengatakan e-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Beberapa pakar menguraikan definisi e-learning yaitu: yang pertama, e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Yang kedua, e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standalone. Yang ketiga, e-learning merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak secara tatap muka di dalam kelas yang biasa membuat peserta didik menjadi bosan karena pengajar lebih dominan menyampaikan materi ajar, namun kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan iptek. Yang keempat, e-learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran, termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu, dengan kualitas yang terjamin. Pokok pembahasan kedua yaitu sejarah perkembangan e-learning. E-learning sebenarnya sudah mulai dipopulerkan sejak tahun 1960 ketika ditemukannya program komputer basic training pertama. Program ini juga dikenal dengan nama Plato. Program tersebut dibuat untuk para mahasiswa yang belajar di University of Illinois. Namun akhirnya program tersebut digunakan di sekolah-sekolah hampir di seluruh daerah di sana. Sistem e-learning pertama benar-benar hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi untuk para siswa. Namun ketika memasuki tahun 70-an, e-learning mulai menjadi lebih interaktif. Universitas di Inggris sangat ingin menggunakan e-learning. Sistem pendidikan mereka telah berfokus pada pembelajaran jarak jauh. Pada saat itu, materi kursus yang disampaikan melalui pos dan komunikasi dengan pengajar masih melalui surat. Sedangkan dengan internet, universitas terbuka mulai menawarkan jangkauan yang lebih luas dari pengalaman belajar interaktif serta komunikasi lebih cepat dengan siswa melalui email. Kemudian di tahun 1990, saat CBT masih populer digunakan, mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Di dalamnya terdapat isi materi berbentuk tulisan maupun multimedia atau video dan audio dalam format MOV, PEG atau AVI. Materi-materi pembelajaran tersebut di tahun 1994 muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan kemudian diproduksi secara massal. Produksi materi-materi pembelajaran masih berlangsung hingga berkembangnya komputer dan internet pada akhir abad 20 dan desain e-learning pun semakin berkembang. Penemuan Mac pada tahun 80-an membuat orang-orang dapat memiliki komputer di rumah dan menjadikan pembelajaran lebih mudah. Kemudian dalam dekade berikutnya, lingkungan belajar virtual mulai benar-benar berkembang sehingga orang-orang bisa mengakses informasi secara online. Pada tahun 1997, kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak dan jarak serta tempat sudah bukan lagi hambatan. Dari sinilah Learning Management System muncul. Perkembangan Learning Management System atau LMS yang makin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah
interoperability antar LMS yang satu dengan lainnya secara standar. Kemudian sekitar tahun 2000, perkembangan LMS mulai menuju ke arah aplikasi e-learning berbasis web. Aplikasi LMS berbasis web tersebut berkembang secara total, baik untuk peserta, trainer, maupun administrator. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil. Pokok pembahasan ketiga yaitu manfaat e-learning. Adapun manfaat e-learning yaitu meningkatkan kemandirian. Nah, menggunakan e-learning memberikan Anda berkesempatan untuk memegang kendali atas proses pembelajaran. Anda dituntut untuk mandiri, baik dalam mengatur waktu, meningkatkan motivasi belajar, dan hal lainnya yang menunjang kesuksesan belajar. Selanjutnya, materi belajar lebih interaktif. Nah, e-learning memungkinkan Anda mengakses materi ajar yang profesional, lebih kreatif dan interaktif seperti dalam bentuk gambar, video, atau video animasi. Selanjutnya, pendekatan belajar yang santai. Nah, pendekatan ini secara daring lebih sesuai untuk para milenial dibandingkan proses konservatif. Nah, cara menyampaikan materi juga biasanya lebih santai dan informal. Pendekatan ini akan memudahkan Anda untuk menerima dan memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, hemat waktu dan biaya. Nah, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk berangkat ke tempat belajar seperti kampus atau sekolah. Bahkan di program KSM, program KDM, webinar online, dan kursus online bisa diakses secara gratis. Untuk yang berbayar pun harganya akan terjangkau. Nah, selanjutnya meningkatkan kemampuan belajar. Pembelajaran daring membuat Anda tidak bisa melakukan tatap muka dengan pengajar. Hal ini akan sedikit menyulitkan Anda berdiskusi dengan coach sekiranya ada materi yang tidak dipahami. Nah, namun di saat yang sama, Anda jadi terlatih untuk mencari informasi tambahan secara mandiri dan melakukan self-study. Nah, self-study akan meningkatkan kemampuan belajar sekaligus meningkatkan konsentrasi Anda. Selanjutnya, mudah untuk didokumentasikan. Nah, belajar online tidak mengharuskan Anda mencatat semua materi dengan detail. Anda bisa menuliskan poin penting saja. Selain itu, Anda juga bisa merekam dan menyimpan materi yang disampaikan dalam bentuk digital. Belajar dengan menggunakan teknologi telekonferensi memungkinkan Anda merekam sesi pembelajaran dan menangkap layar slide yang dianggap penting. Nah, selanjutnya ramah lingkungan. E-learning berkontribusi banyak bagi lingkungan karena tidak ada perjalanan menggunakan kendaraan bermotor menuju tempat belajar. Setidaknya Anda turut mengurangi polusi udara dan suara. Selain itu, pembelajaran elektronik tidak mengharuskan Anda menggunakan banyak kertas karena materi ajar disampaikan secara virtual. Hal ini tentu baik bagi kelestarian hutan dan mengurangi limbah kertas. Selanjutnya, melibatkan partisipasi Anda. Nah, walaupun dilakukan secara jarak jauh, bukan berarti pembelajaran online tidak bisa dilakukan secara interaktif. Dengan kata lain, Anda tetap harus terlibat secara aktif selama proses belajar mengajar. Beberapa teknik dapat diterapkan agar komunikasi dua arah dapat terjalin dengan baik, seperti teknik tanya jawab atau games yang melibatkan semua pihak. Nah, yang terakhir, pilihan selama pandemi. Karena arahan untuk menjaga jarak atau physical distancing untuk memutus mata rantai COVID-19, e-learning merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk terus melanjutkan proses belajar mengajar. Materi ajar harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini berlaku bagi lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Secara formal, Anda bisa lulus tepat waktu dan tidak harus
harus memperpanjang masa sekolah. Saat ini e-learning diterapkan oleh institusi pendidikan hampir di seluruh negara. E-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring melalui perangkat elektronik. Banyak manfaat yang didapatkan dari belajar menggunakan e-learning. Pembelajaran daring ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar dan menciptakan generasi milenial dengan kemampuan autonomous learning yang baik. Pokok pembahasan yang keempat yaitu fungsi e-learning. Ada 3 fungsi pembelajaran elektronik terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu sebagai suplemen yang sifatnya pilihan, pelengkap, atau pengganti. Yang pertama, suplemen. Dikatakan berfungsi sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Yang kedua, komplemen atau tambahan. Dikatakan berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga, pengganti atau substitusi. Model ini di beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju digunakan sebagai alternatif kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswa. Tujuannya agar para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam model e-learning. Dalam pengembangannya, e-learning butuh rancangan yang bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, terutama dalam penggunaan internet. Hawkey Rusman 2013 menyatakan ada setidaknya 3 model pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu yang pertama, web course, diartikan sebagai penggunaan internet untuk keperluan dunia pendidikan, yang praktiknya peserta didik dan pengajar terpisah sepenuhnya dan tidak dibutuhkan adanya tatap muka. Semua bahan ajar, penugasan, diskusi, latihan, konsultasi, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya diberikan melalui media internet. Dengan arti lain, model ini memanfaatkan sistem pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, web-centric course adalah pemanfaatan internet yang mengombinasikan antara konsep belajar jarak jauh dan adanya tatap muka atau konvensional. Sebagian materi diajarkan melalui internet dan sebagian lainnya melalui tatap muka. Dengan model ini, pengajar dapat memberikan arahan dan petunjuk pada peserta didik untuk mempelajari materi dan bahan ajar melalui web yang telah dibuat. Peserta didik diberi arahan juga untuk mencari sumber belajar lain dari situs yang relevan. Kemudian saat pembelajaran tatap muka, peserta didik dan pengajar lebih fokus pada banyak diskusi tentang temuan materi yang telah disampaikan melalui internet. Model pengembangan e-learning yang kedua ini disebut dengan istilah blended learning. Dan yang ketiga, web enhanced course merupakan bentuk pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas. Fungsi internet adalah memberi pengayaan dan sebagai media komunikasi untuk peserta didik dan pengajar, untuk sesama peserta didik, untuk anggota kelompok, atau untuk peserta didik dengan narasumber lain. Pengajar dalam model ini selalu dituntut untuk menguasai teknik dan cara mencari informasi di internet, membimbing peserta didik untuk mencari dan menentukan situs yang relevan dengan narasumber dan bahan ajar pembelajaran, menyajikan bahan dan materi melalui web yang menarik perhatian, melayani bimbingan konseling dan komunikasi melalui internet, dan kecakapan lain yang dibutuhkan.
Sekian pembahasan dari materi mengembangkan pembelajaran e-learning. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.